Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Apakah kebijakan mulai sekolah jam 5 pagi itu suatu pengalihan isu? Saudara-saudara, kebijakan untuk mulai sekolah jam 5 pagi di Kota Kupang untuk beberapa sekolah masih terus viral hingga saat ini. Ya, bahkan ini sudah menjadi atensi internasional, ya, atensi nasional. Berbagai media memberitakan, ya, mengulas. Para pakar juga akhirnya turun tangan untuk memberikan respons berkaitan dengan kebijakan ini. Dari berbagai diskusi yang berkembang di sosial media, saya menangkap ada yang mengaitkan, ya, lahirnya kebijakan sekolah mulai jam 5 pagi ini sebagai sebuah pengalihan isu. Loh, apa hubungannya? Ya, tetapi memang itu tercetus di sosial media, ya, bahwa ini hanya pengalihan isu saja, ya, bahwa kebijakan mulai sekolah jam 5 pagi ini hanyalah sebentuk pengalihan isu untuk menutup berbagai persoalan besar yang selama ini sudah diangkat dan diperbincangkan di publik Nusa Tenggara Timur. Nah, mungkin Anda seperti saya mempertanyakan apa korelasinya, ya. Tetapi sebelum kita mengulas lebih dalam, ya, saya coba memberikan pandangan apa itu pengalihan isu. Ya, saya sudah membaca beberapa referensi dan yang saya tangkap adalah seperti ini. Pengalihan isu ini masuk dalam teori konspirasi. Jadi dalam teori konspirasi ada yang namanya pengalihan isu. Tujuan pengalihan isu adalah melahirkan satu isu yang baru untuk menutup kasus-kasus atau isu-isu yang sudah ada sebelumnya, ya, dengan tujuan agar publik bisa melupakan kasus-kasus lama itu, atau publik bisa digiring untuk masuk ke dalam isu yang baru dan tidak berlama-lama memperbincangkan, mengulas satu isu yang lama itu. Karena apa? Karena kalau dibiarkan suatu kasus diperbincangkan terus, itu akan ada efeknya bagi orang yang terlibat dalam kasus-kasus itu. Karena itu maka perlu diciptakan, ya, perlu dikondisikan satu isu baru agar ingatan kolektif warga, ingatan kolektif masyarakat bisa ditarik, bisa diarahkan ke isu yang baru itu, ya. Ini teori dalam konspirasi, ya, teori konspirasi. Lalu mari kita masuk dalam konteks, ya. Apakah benar mulai sekolah jam 5 pagi itu adalah bentuk pengalihan isu, ya. Saya membaca, ya, dari satu dua komentar, ya, yang ada di grup WhatsApp atau di platform sosial media lainnya, ya, bahwa hadirnya kebijakan mulai sekolah jam 5 pagi ini adalah upaya pemerintah untuk mengalihkan isu atas berbagai kasus atau peristiwa yang sudah terjadi selama ini. Misalnya disebutkan bahwa ini memang sengaja diciptakan, ya, kebijakan ini untuk menutupi misalnya kasus Bank NTT, kasus Besipae, kasus ketiadaan anggaran untuk membayar tunjangan penghasilan para pegawai, ya, kasus berbagai program-program gubernur yang gagal dieksekusi, ya, tidak memberikan dampak maksimal untuk masyarakat, seperti program kelor, ya, program ikan kerapu, program tanam jagung panen sapi, ya, dan berbagai janji-janji politik. Karena itu memang sekarang ini
ramai juga di sosial media, ya. Muncul berbagai video berkaitan dengan pernyataan janji-janji politik yang disampaikan oleh gubernur pada waktu masih menjadi calon gubernur. Tentunya dalam kampanye. Itu dimunculkan lagi. Lalu seolah-olah ya bahwa adanya kebijakan jam 5 pagi ini adalah bentuk pengalihan isu dari kasus-kasus itu. Nah, apakah saudara yakin? Apakah saudara percaya bahwa kebijakan jam 5 pagi ini adalah bentuk pengalihan isu? Kalau saya tidak percaya. Saya tidak percaya bahwa ini adalah bentuk pengalihan isu, ya. Karena apa? Karena memang ini adalah desain kebijakan yang dibuat dengan sadar. Jadi bukan untuk mengalihkan isu atas kasus-kasus yang sudah terjadi sebelumnya. Tetapi ini memang suatu kebijakan yang didesain secara sadar untuk menciptakan isu, ya, dan membentuk opini publik di masyarakat. Ya. Sekarang masyarakat di mana-mana bicara tentang sekolah jam 5 pagi, ya. Obrolan di warung kopi, ya, di pangkalan-pangkalan ojek, ya, di mana-mana orang bertemu kumpul-kumpul keluarga. Topik yang dibicarakan itu tentang mulai sekolah jam 5 pagi dan berbagai dampak ikutannya, ya. Bahkan menurut para pakar, ya, yang saya baca dari pernyataan mereka, teori konspirasi itu mudah berkembang di kalangan orang yang tingkat literasinya rendah. Ya. Karena itu orang mudah percaya dan mudah terjebak dalam bentuk-bentuk pengalihan isu seperti itu. Ya. Saya yakin bahwa ini bukan pengalihan isu. Ini memang kebijakan yang didesain yang sadar untuk menciptakan suatu isu baru, untuk membentuk opini publik bahwa jam belajar yang mulai jam 5 pagi itu penting untuk menciptakan generasi NTT yang cerdas, yang berkualitas, agar sekolah-sekolah di NTT bisa tembus 200 sekolah terbaik di Indonesia, agar anak-anak NTT ya lulusannya bisa masuk ke UGM, UI, ITS, bahkan ke Harvard University. Itu kan tujuannya. Jadi bukan pengalihan isu. Toh isu-isu lama itu masyarakat tetap ingat, ya. Ingatan kolektif masyarakat itu tidak mudah tergerus, ya. Mungkin sekarang kita bicara tentang viralitas mulai sekolah jam 5 pagi. Tetapi kan orang masih tetap ingat juga bahwa ada kasus Bank NTT, ada kasus Besipai, ada kasus-kasus lainnya, bahkan janji-janji gubernur yang belum terrealisasikan, yang adalah janji-janji kampanye yang sudah disampaikan dalam kampanye saat menjadi calon gubernur. Itu masyarakat masih ingat baik. Apalagi sekarang kan orang sudah mulai tampilkan video-video, ya, potongan-potongan pernyataan-pernyataan janji-janji kampanye saat berkampanye itu. Jadi ingatan kolektif masyarakat itu tetap ada, ya. Dan ini bukan pengalihan isu, tetapi isu baru yang diciptakan, ya, yang didesain, yang dibentuk dengan sadar karena punya tujuan. Seperti yang saya katakan tadi, hanya memang cara mengemasnya ini yang belum rapi. Cara mengemasnya ini yang terlalu terburu-buru, ya, tidak punya basis kajian saintifik, sehingga memang menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Seperti itu. Jadi itu menurut saya. Kalau menurut Anda, apakah Anda yakin bahwa ini pengalihan isu? Silakan komentari, silakan berpendapat, ya. Kita akan terus mengamati, ya, gelindingnya viralitas persoalan ini seperti apa endingnya. Oke? Terima kasih. Salam sehat dan Tuhan memberkati.